Halo pemirsa, hari ini saya akan membahas terkait Ruben, di mana Ruben ini memberikan sebuah komentar, kemudian dibalas oleh Sarwenda komentarnya, dan komentarnya ini sayangnya tidak di akunnya Sarwenda, cuman di akunnya fansnya Sargio. Nah, Sargio kalian tahu sendiri kan, Sarwenda dengan Gio. Apa yang membuat Ruben ini sampai berkomentar di akun sosial seseorang? Apakah sudah gerah dengan penayangan-penayangan video-videonya yang ada kaitannya dengan Sergio dan anaknya? Apakah seperti itu? Ataukah ada sesuatu hal yang membuat Ruben tersakiti atau cemburu? Sebenarnya memang sah-sah saja Ruben keberatan kalau anaknya atau video anaknya kemudian ditayangkan oleh sebuah akun. Akan tetapi, sadarkah Ruben bahwa sumber dari tayangan dari akun tersebut itu adalah dari penayangan di akun Sarwenda? Alangkah bijaknya kalau memang keberatan anaknya ini ditayangkan yang ada Sargionya, yang mestinya kan ke Sarwenda dulu, karena muncul dari video tersebut itu berakar dari kontennya Sarwenda juga. Sumbernya dari kontennya Sarwenda yang juga memiliki hak atas kedua anaknya. Sebenarnya tayangan dari fansnya Sergio ini tidak negatif kok. Ruben dengan Sarwenda kan sudah bercerai. Kalaupun nanti ada kedekatan dengan pihak lain, pastinya akan berpikir, apakah sosok pendamping saya ini nanti bisa diterima anak saya, ataukah bisa menerima anaknya dengan baik dan lain sebagainya. Tentunya kan harus ada pendekatan-pendekatan seperti halnya Sergio dengan anak-anak Sarwenda, seperti Ruben dengan anaknya Desi Ratnasari kapan hari, kan seperti itu. Itu sih sebenarnya sama saja. Setiap seseorang yang bertanggung jawab, orang tua yang bertanggung jawab, pasti sebelum melangkah atau menerima seseorang sebagai pendamping hidupnya akan memperhatikan apakah orang ini mau menerima anak saya dengan tulus, dan apakah anak saya mau menerima calon saya ini dengan tulus juga. Nah, tentunya itu harus dijadikan pendekatan-pendekatan, ya toh. Jadi agak blunder Ruben ini. Tapi mari kita prediksi di kartu ini ya teman-teman. Apa sih yang membuat Ruben seperti itu? Mengapa Ruben sampai memberikan komentar seperti itu? Apa yang membuatnya seperti itu? Ada simbol isolasi. Isolasi ini berarti ada semacam hubungan yang kayak untuk bisa bersama anak-anaknya ini agak sulit. Misalnya faktor dari pekerjaan dan lain sebagainya. Atau bisa juga isolasi ini diartikan di mana Ruben ini merasa sepi hidupnya. Karena ya yang namanya orang sudah bercerai sedangkan anak-anaknya ikut Sarwenda semua, pasti sedikit banyak hidupnya juga hampa. Ya, lain saat dia bersama Sarwenda dulu, ada anak-anak dan lain sebagainya. Makanya di sini ada simbol isolasi di mana hidupnya merasa sendirian, merasa hampa untuk saat ini. Selanjutnya, apa yang kamu rasakan ketika anak-anakmu ada kedekatan dengan Sergio ataupun ada tayangan-tayangan yang melibatkan anakmu dan Sergio? Apa yang kamu rasakan? Enlightenment. Sebenarnya Ruben berusaha untuk tidak menanggapi selama ini, untuk bisa sabar selama ini, karena dia sadar diri kalau dia sudah bercerai dengan Sarwenda. Lah, terus mengapa kamu sampai seperti itu? Kenapa? Bimbang, bingung terhadap kehidupan yang dia rasakan yang ada kaitannya dengan isolasi ini. Kesepian yang menderah di dalam hidupnya. Nah, tentunya di sini kenapa ada rasa mungkin kecemburu sosial terhadap kedekatan anak-anak dengan Sergio.
Nah, sebenarnya Ruben ini juga harus introspeksi diri loh ya. Yang kekeh untuk bercerai dulu siapa? Tidakkah kamu mempertimbangkan dari efeknya kalau bercerai itu seperti apa? Bagaimana nasib anak-anakmu dan lain sebagainya. Seseorang anak yang sudah bercerai, yang jauh dari ayahnya sekalipun masih baik hubungannya, pasti merindukan sosok ayah di dalam rumahnya, di dalam lingkungannya. Tidak kok misalnya sebulan sekali ketemu ayah kandung dan lain sebagainya, itu masih kurang sebagai seorang anak yang haus akan kasih sayang anaknya. Nah, mungkin Ruben ada baiknya lebih banyak meluangkan waktunya untuk bisa bertemu anak-anaknya, misalnya seminggu sekali atau apalah kayak gitu, atau memberikan momen-momen di mana anaknya misalnya lomba kemarin dia hadir dengan Sarwenda, sekalipun hubungan sudah bercerai, demi anak-anaknya kenapa sih tidak mau datang? Atau mungkin Ruben sibuk? Nah, kalau Ruben sibuk ya otomatis itu adalah karena keputusan sendiri. Mengapa kamu mengambil sebuah job yang begitu penuh di dalam jam kehidupanmu, sehingga tidak ada waktu kesempatan untuk anak-anakmu, seperti itu. Ataukah kabarnya Ruben kan juga umroh untuk kedua kali? Apakah karena umroh itu sehingga Ruben tidak bisa menghadiri anaknya lomba balet? Kalau memang umroh ya harusnya fokus di umrohnya, ya, fokus di umrohnya dan lebih sabar lagi serta introspeksi diri. Harusnya seperti itu. Karena apa? Umroh itu ibaratnya apa ya? Sebuah ibadah ke jalan Tuhan. Nah, kalau sekedar ibadah tanpa diimbangi dengan introspeksi diri, tanpa diimbangi dengan mengekang emosi dan lain sebagainya, ya tentunya itu kurang bijak juga ya toh. Nah, mari kita lanjut. Ini tadi kan ada confusion, kebingungan yang dia pikirin di saat dia ada simbol umroh ini. Walaupun sebenarnya jauh-jauh hari juga ada rasa gak enak terkait dari kedekatan Sarwenda dengan Cio dan anak-anaknya, karena ini isolasi. Jadi sebenarnya jauh-jauh hari sudah ada pemikiran-pemikiran misalnya kecemburuan sosial dan lain sebagainya. Kita lanjut ya. Dalam pikiranmu yang bingung ini, sebenarnya dalam hati kecilmu bagaimanakah perasaanmu terkait hubungannya Sarwenda dengan Cio? Prior, hubungan Sarwenda dengan Cio tak ada masalah buat Ruben. Malah dia ingin Sarwenda ini mendapatkan sosok laki-laki yang baik di dalam hidupnya. Apakah kamu ada kecemburuan kedekatan Cio dengan anak-anakmu? Insting, naluri seorang ayah. Nah, inilah munculnya insting. Naluri seorang ayah, tentunya ada rasa-rasa yang kayak cemburu sosial ketika anaknya lebih dekat pada orang lain daripada kepada dirinya. Ya tentunya Ruben harus introspeksi diri. Kenapa anaknya sampai begitu? Karena mereka bertemu dengan Cio hampir setiap hari di rumahnya saat Cio ngonten bareng dengan Sarwenda. Sedangkan Ruben, apakah bisa setiap hari dekat dengan anaknya? Ya nggak bisa, karena Ruben sibuk bekerja. Nah, kalau sudah begitu ya Ruben harus mengurangi aktivitasnya agar bisa meluangkan waktu sesering mungkin dengan anaknya. Harusnya kan begitu ya toh. Kemudian dari insting ini ada petunjuk apa lagi terkait Ruben? Grief, kesedihan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ada rasa kecemburuan sosial terhadap kedekatan anak-anaknya dengan Cio. Simbol dari seorang yang menggendong mayat anjing ini. Nah, mayat anjing ini kemudian di bawah kata-kata yang ada grief, duka, kesedihan, yang merasa sudah nggak dekat lagi dengan anak-anaknya, atau merasa hubungan anaknya dengan dia sudah renggang dikarenakan adanya pihak lain yang hadir di dalam hati anak-anaknya ini. Jadi intinya seperti itu, ada rasa kecemburuan sosial terhadap kedekatan anak-anaknya pada Cio.
Nah, sebenarnya dari kecemburuan sosial ini harusnya Ruben bisa untuk mengurangi kepadatan pekerjaannya. Solusinya kan seperti itu, tidak malah komentar di media sosial yang membuat gonjang-ganjing di sini. Dan itu juga membuat Ruben namanya semakin dihujat oleh hatersnya. Kalau dulu dihujat yang begini yang begitu, sekarang dihujat terkait komentarnya di media sosial. Karena kurang bijak di sini ngomentarinya. Kalau mau ngomentari ya hubungan dulu dengan Sarwenda ya. Sekalipun di komentar itu sebenarnya ditujukan untuk netizen, untuk yang memiliki akun. Tapi kan akun ini menayangkan sumbernya dari akunnya Sarwenda. Jadi misalnya tidak menginginkan anaknya disangkut pautkan dengan Gio, ya harusnya Sarwenda ini yang dihubungi untuk tidak menayangkan kedekatan anaknya dengan Gio. Ternyata ada rasa kecemburuan sosial di sini. Bukan cemburu sama Sarwendanya, bukan, tapi kecemburuan terhadap kedekatan anak-anaknya dengan Gio. Apakah suatu saat dengan kondisi yang seperti ini, Ruben akan mengurangi jadwal kepadatan kerjanya agar bisa bersama dengan anak-anaknya? Testa ini tergantung nasib. Ada nasib putih dan ada nasib hitam. Kalau Ruben mau berkorban demi anak-anaknya, ya harus bisa mengurangi waktunya. Itu. Tapi kalau nggak bisa mengurangi waktunya, ya jangan mempersulit hidup orang lain, hidup Sarwenda dan lain sebagainya ini. Jadi jangan menang sendiri kayak gitu ya. Kemudian apa yang akan dilakukan Ruben? Balance, tetap berusaha untuk mengatasi situasi ini agar menjadi lebih baik setelah dia menimbulkan huru-hara atau gonjangan terkait dari komentarnya itu. Pada akhirnya dia berusaha untuk menetralisir atau membuat masalah ini berimbang. Walaupun di sini berimbangnya itu juga ada 3 orang yang cemberut. Juga ada orang-orang yang merasa gerah atas kelakuannya. Tentunya ini Sarwenda ya, merasa nggak suka dengan kelakuannya. Walaupun mungkin nanti Ruben berusaha untuk menjelaskan begini begitu sesuai dengan pola pikirannya agar tidak disalahkan oleh netizen. Tapi pada akhirnya ya tetap ada orang-orang yang merasa sudah sudah nggak suka dengan Ruben ini, dengan perbuatan Ruben ini. Jadi Ruben ini kalau ada masalah itu cenderung gerusa-gerusu, tidak dipikir panjang. Makanya ini juga yang membuat kehidupan Ruben menjadi banyak tekanan pikiran. Masalah kecil bisa menjadi besar. Sayang sekali loh ya. Apalagi Sarwenda kan sakit. Sebenarnya Ruben ini sebagai ayah dari anak-anaknya yang tentunya tidak bisa digantikan, walaupun hubungannya sudah cerai dengan Sarwenda, kan ayahnya dari anak-anaknya harusnya menyadari kalau Sarwenda ini memiliki penyakit yang membahayakan. Sedangkan 3 anak ini lebih dirawat oleh Sarwenda. Ruben hanya beberapa kali ketemu dalam sebulan. Kalau memang kehidupan anak-anaknya tetap disuplai, tapi kan anak-anaknya ini butuh perhatian, butuh pengarahan hidup, butuh pendidikan, kasih sayang yang selama ini lebih dihandle oleh Sarwenda. Nah, kalau Sarwenda sakit, bagaimana nasib anak-anaknya? Kenapa Ruben tidak berpikir sejauh itu? Hanya mementingkan egonya saja karena merasa tersisihkan, yang membuat dia merasa kehilangan akan hubungan baiknya dengan anak-anaknya. Sebenarnya kehilangan ini ya nggak kehilangan, dia bisa kok bertemu dengan anak-anaknya ya kan, asal waktunya bisa disempatkan karena sibuk bekerja. Jadi seperti itu teman-teman ya. Kalau seorang publik figur memang dia diberi kemudahan dalam mencari rezeki, tapi untuk masalah pribadi pasti akan menjadi konsumsi publik.